Ya teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Sepertinya dari uploadan dari Kang Heri sudah selesai ya teman-teman tentang Pak Purnawirawan. Jadi di sini di video ini gue mau memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Purnawirawan, yaitu Pak Edi ya, Pak Edi Soekarno ya teman-teman, yang memang sudah mau berkontribusi untuk menjadi saksi kunci ya untuk kasus Subang ini agar cepat selesai dan terbongkar ya untuk OJ tersebut. Dan ya seperti layaknya gue juga mengapresiasi Danu ya, namun apresiasi waktu dia menyerahkan diri untuk mengungkap kasus ini, bukan perbuatannya. Jadi seperti itu ya. Dan apakah di sini kesaksian dari Pak Edi Soekarno sudah sesuai atau belum, itu kan yang dipertanyakan kan kayak gitu. Ada di sini pro dan kontra masalah kesaksian dari Pak Edi tersebut gitu ya. Di sini kalau gue pribadi tentunya gue harus kritis ya teman-teman untuk menanggapi kesaksian dari Pak Edi itu sendiri gitu ya. Kita harus benar-benar lihat nih pernyataannya apa aja, poin-poinnya apa aja kan kayak gitu. Kalau dari gue pribadi ya untuk Pak Edi sebenarnya untuk yang disampaikan sudah detail ya teman-teman, dan sudah banyak apa yang disampaikan. Kalau berdasarkan penuturannya tentunya dia sangat jujur ya, karena memang apa ya, penyampaiannya juga tidak terbata-bata dan lancar gitu kan, dan memang sesuai pengalamannya gitu. Itu menurut gue pribadi ya. Namun di sini poinnya bukan itu ya teman-teman. Poinnya apa bang? Poinnya adalah apakah pernyataan atau kesaksian dari Pak Edi semuanya sudah sesuai atau belum gitu ya. Itulah yang menjadi harusnya yang menjadi pembahasan kita ya. Jadi yang kita harus bahas sepertinya harusnya fokusnya ke situ, apakah sudah sesuai atau belum. Makanya dari kemarin gue menunggu dulu sampai Kang Heri ini selesai upload gitu, dan gue lihat terakhir upload itu videonya masih sama dengan video yang awal, artinya sepertinya sudah selesai ya untuk wawancara atau podcast bersama Pak Edi gitu. Jadi memang kalau sudah podcastnya selesai ya saatnya kita mereaction atau menilai nih kira-kira seperti apa Pak Edi selama teman-teman melihat podcastnya. Dan gue udah reupload juga, gue reupload untuk dari Kang Heri ya. Itu tanda support gue banget untuk apa ya, sebagai support gue untuk yang namanya Pak Edi ini gitu, untuk mengungkap kasus Subang ini. Dan tentunya bukan berarti tidak kita kritisi ya untuk kesaksiannya gitu. Jadi menurut gue pribadi kalau misalkan dari kesaksian dari Pak Edi tersebut harus diuji ya teman-teman. Harus diuji seperti apa bang? Harus diuji kesesuaiannya gitu terhadap kesaksian Danu, terhadap kesaksian Banpol. Pokoknya seperti gue bilang kemarin, untuk kesesuaiannya benar-benar harus diuji oleh Polda Jabar gitu. Karena apa tuh bang? Ya karena kan di sini kan teman-teman pasti pengen mengetahui kan, apakah dari kesaksian Pak Edi ini kuat atau enggak. Itu yang pasti gue pikirin. Apakah teman-teman mikirin itu juga gitu kan? Karena itu kan menjadi pertanyaan juga nih para netizen, apakah pernyataannya kuat atau enggak kan kayak gitu. Itu yang terpenting sih. Kalau misalkan Pak Edi baru kenapa baru muncul, gue rasa itu pertanyaan yang harusnya nggak usah dipertanyakan lagi menurut gue pribadi ya. Tapi tinggal gimana ke depannya nih teman-teman, pernyataannya itu apakah sudah sesuai atau enggak, apakah kuat atau enggak nanti di persidangan kan kayak gitu. Itu menurut gue poin yang penting untuk dibahas. Jadi kalau menurut gue pribadi, kalau misalkan kesaksian dari Pak Edi tersebut sesuai dengan kesaksian Danu di BAP dan segala macamnya, terus juga sesuai dengan kesaksian Banpol, dicocokkan kan kayak gitu, itu menurut gua kuat ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kesesuaian gitu kan ya, antara kesaksian Danu di BAP dan juga dengan Banpol, itu menjadi tidak kuat atau lemah gitu kesaksian dari Pak Edi ini. Jadi kita kalau menurut gue ya, kalau kita harus harus realistis gitu, harus kritis ya teman-teman untuk menilai dari kesaksian Pak Edi tersebut. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri kesaksian misalnya apa kan gitu. Oh nih sesuai bang gitu kan dengan kesaksian Danu. Oh, misalkan dia bersaksi apa, tinggal teman-teman sesuaiin kan kayak gitu. Jadi
Kalau menurut gue pribadi harus memang disesuaikan ya. Ada teman-teman yang berkomentar ya, bang ini nggak sesuai begini. Nah itu teman-teman boleh juga tuh untuk berkomentar kira-kira apa itu menjadi bahasan kita nih gitu, tentang kesesuaian. Misalkan jam kematian, misalkan jam kematian Amel misalkan jam 4 pagi, terus ada kesaksian jam 4 pagi Amel misalkan masih chat gitu kan ya, masih chat, ada chat apa ya online internet gitu kan ya, mungkin sama ada kesaksian informasi kalau nggak salah ya sama tetangganya atau apa gitu. Itu kesaksian dari Pak Edi sendiri kalau nggak salah ya. Terus ya kayak gitu ya teman-teman. Namun di sini kesesuaiannya apa sih bang? Ada kesesuaiannya itu Pak Edi itu percaya ya sama kesaksian Danu ya. Di kesesuaiannya nih gue sedikit bicarain. Kesesuaiannya itu pada saat dia percaya sama Danu itu memang jam 1, dan juga pas di otopsi ulang oleh Bu Asri itu kan di klarifikasi atau dia apa ya, bukan klarifikasi namanya, di apa ya, diklarifikasi ulang tentang jam kematian gitu, diralat. Sebelumnya itu pemeriksaan sebelumnya dianggap salah oleh Bu Asri untuk jam kematian gitu kan. Untuk otopsi kedua ini Bu Asri itu udah ngeralat sama gitu dengan jam yang dikatakan Danu, perkiraan jam 1, dan itu dibenarkan oleh Pak Purnawirawan gitu ya. Dan juga jam kematian Amel jam 4 lewatan gitu kan ya, itu ya pas subuh gitu. Namun di sini juga ada teman-teman yang berkomentar yang berbeda gitu ya teman-teman. Ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai, dan itu memang patut kita kritisi ya. Menurut gue pribadi ya patut kita kritisi juga. Jadi sini bukannya kita kritisi, kita tidak mendukung gitu. Ada memang yang tidak mendukung, ada yang enggak gitu. Tapi di sini kalau gue pribadi ya, gue mendukung gitu ya. Gue mendukung, tapi tidak lepas gue juga mengkritisi gitu kan. Kita harus kritis nih menilai dari kesaksian Pak Edi ini. Untuk apa bang? Untuk biar kita bisa nilai dari awal gitu kan. Untuk kita pribadi ini sebagai netizen, kira-kira kesaksian dari Pak Edi ini kuat atau enggak nanti di persidangan gitu. Jadi kalau menurut gue sih kesimpulannya kuat ya, kalau misalkan ini memang berkesesuaian dengan apa yang dikatakan Danu, apa yang dikatakan dengan saksi ahli gitu Bu Astri, dan juga mungkin saksi-saksi lainnya seperti Banpol, dan juga mungkin ada saksi ahli lainnya gitu. Menurut gua sih itu bakal kuat banget, tapi itu memang butuh diuji oleh Polda Jabar kesesuaiannya apakah fix 100% sesuai. Jika tidak ada kesesuaian, tentunya di sini ya ada ada ya bisa dibilang ada kecacatan ya, atau ya mungkin lupa atau kayak gimana, itu harus diklarifikasi ya oleh Polda gitu kan, harus dilihat bener-bener nih. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Kalau gue tidak serta-merta langsung membenarkan atau seperti apa kata-kata dari Pak Edi, tentunya harus dicek dulu, harus diuji dulu. Menurut gue seperti itu teman-teman. Gunanya untuk apa bang? Gunanya untuk kebaikan juga ya teman-teman, agar nanti kita bisa tahu seberapa kuat kesaksian dari Pak Edi ini. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue tadi ya kesimpulannya kuat kalau misalkan sudah kesesuaian dengan Danu, saksi ahli, juga ada Banpol gitu kan, dan juga mungkin saksi-saksi lainnya, itu bakal kuat banget nanti di persidangan untuk kesaksian dari Pak Edi. Tapi jika memang ada ketidaksesuaian, tentunya itu ya bisa menjadi sedikit cacat ya teman-teman untuk kesaksiannya. Dan tentunya di sini bisa juga menjadi celah gitu ya bagi para tersangka untuk melihat apa sih kesaksian dari Pak Edi yang tidak sesuai, pasti seperti itu ya. Makanya kita untuk hal ini bisa membahas untuk hal itu ya, untuk kita kritisi dari awal gitu. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video teman-teman.